Tapi muliakan, kita memasuki sekarang pelajaran yang ke-12, Darsul Tsani Ashar, yakni tentang al-ataf, huruful atfi, huruf-huruf ataf. Kalau kita bicara ataf, maka Bapak Ibu tentu masih ingat rangkaian kalimat model seperti ini nih. Ma'tuf alaihi, ada harful ataf di tengahnya, ada ma'tuf di belakangnya. Ma'ani huruful ataf. Apa saja sih makna huruf ataf itu? Fungsi huruf ataf itu apa saja? Berikut ada 9 huruf ataf yang akan kita bahas hari ini. Kita lihat Bapak Ibu, tawalal khilafatu Abu Bakar wa Umar. Ini ada huruf wawu ya, ada huruf wawu di sini. Artinya dan. Jadi dan itu dalam fungsinya adalah limutlaqil jama'i, artinya untuk menggabungkan duanya tanpa membedakan. Nah, itu namanya limutlaqil jam'i, tanpa membedakan, bersama-sama. Gitu. Nah, jadi tawallal khilafatu Abu Bakar wa Umar. Atau dibalik, tawallal khilafatu Umar wa Abu Bakar. Kekhalifahan pernah dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Atau dibalik, kekhilafahan pernah dipegang oleh Umar dan Abu Bakar. Dibalik, bolak-balik sama saja. Apa artinya? Kedua-duanya orang tersebut pernah memimpin. Nah, di sini tidak menunjukkan urutan atau tahapan, tidak. Semata-mata menyebutkan bahwa dua-duanya pernah memimpin. Itu pakai wa. Contoh yang ketiga, khudz thiyabaka wasilahaka. Ambil pakaian dan senjatamu. Dua-duanya bersamaan. Ba' kitabaka wa qalamaka. Letakkan buku dan pulpenmu. Itu wa. Digabung, digandeng. Yang kedua, fa. Fungsinya tufidu tartibi ma'at ta'qib. Apa tuh maknanya? Fa itu fungsinya tufid. Ya, menunjukkan tartib, ada urutan. Ya, tartib itu urutan. Ma'at ta'qib, dengan jeda sebentar. Maka bahasa Indonesianya kita sebut lalu. Karena jedanya pendek. Khudhis sawta fadrib. Ambillah lecut, lalu pukullah. Iqra'il kitab fas'al. Bacalah buku, lalu tanya. Yadkhulu talibul fasla fayajlisu 'alal kursi. Siswa itu memasuki kelas lalu duduk di atas kursi. Maka antara masuk dan duduk itu ada jeda sebentar. Itu namanya ta'qib. Nah, selanjutnya nomor 3, tsumma tufidu ma'at tarakhi. Sama, tertib urutan. Tapi tarakhi itu ada kelonggaran, ada longgar waktu, ada jeda waktu yang agak lama. Allah maqdir lil khaira tsumma barik li fihi. Tentukanlah kebaikan untukku, lalu setelah itu berkahilah yang kau tentukan untukku itu. Tsumma, ada jeda waktu antara ditetapkan dan diberkahinya, ada jeda waktu. Itu namanya tsumma. Tak tarakhi dalam bahasa Arab. Idhab ilal burdi tsumma rji' ba'dal 'asr. Pergilah ke Monas, lalu kemudian pulanglah setelah asar. Perginya kapan? Pagi. Pergi dan pulang ada jeda waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan ada apa? Ada kelonggaran waktu. Pakainya apa? Tsumma. Kalau waktunya cepat, pakainya fa. Shallil maghrib tsummal isya. Salatlah maghrib, kemudian isya. Antara maghrib sama isya kan ada jeda waktu. 1 jam. Rentangannya lama, pakainya tsumma. Lalu ada yang bertanya, kayak gitu ukurannya apa antara dekat sama jauh? Itu mah feeling kita aja. Nah, itu tergantung kepada kita, nggak ada ketentuan-ketentuannya. Sekarang nomor 4.
Amitu tufidu ta'yin namanya. Tufidu ta'yin itu artinya menetapkan pilihan. Kalau am itu biasanya diawali dengan huruf hamzah. Pertanyaan apakahnya hamzah. Aqablal hijrati aslama Amr bin al-As am ba'daha. Apakah Amr bin As ini masuk Islam sebelum ataukah setelah hijrah? Itu kata Amr itu kalau ada wawunya dibaca Amr, kalau nggak ada wawunya dibaca Umar. Kalau ada wawunya dibaca Amr atau Amru. Kalau nggak ada wawunya dibacanya Umar. Kalau ada alifnya dibacanya Ammar. Kalau ada yaknya dibacanya Umer. Nah itu tuh. Itu bahasa Arab nih. Itu perlu nggak tuh ya? Tahu ya. Tahu ya perlu ya. Kalau ada alifnya dibaca Ammar. Kalau ada yaknya Umer. Umer ya, Umer. Kalau ada yaknya. Ini maksudnya sebelum ro ya Bapak Ibu ya. Alif sebelum ro Ammar. Ada ya sebelum ro Umer. Atuhibbuna syai amil qahwa. Apakah engkau menyukai teh ataukah kopi? Nomor 5 nih au. Biasanya kalau au itu masih bermaknanya sama dengan am. Kalau am itu diawali dengan hamzah. Hamzah istifham. Kalau au tufidu takhiri awisyak. Fungsinya apa? Milih. Kalau tadi netapin. Kalau ini milih. Atau ragu-ragu. Itu saya sholat sunat atau sholat wajib ya? Gitu tuh. Sholaitu sunatan au fardon. Bingung dia. Nah, jadi pilihan itu pakainya au. Astamilu na'lan au khidaan. Saya pakai sepatu atau sendal ya. Iqra al-Qur'ana juz'an au suratan. Baca Quran ya. Baik juz atau surat. Selanjutnya nomor 6. La. La ini maknanya sama dengan la pada umumnya, Bapak Ibu. Tapi lebih tepat di sini bukan ya artinya ya. Bukan jangan, tidak, bukan, tapi bukan. Fataha Misr Amr bin al-As la Khalid bin Walid. Yang membuka atau menaklukkan Mesir itu adalah Amr bin As, bukan Khalid bin Walid. Sami'tuhu minat talib la talibah. Aku mendengarnya dari siswa, bukan dari siswi. Yahmilul ustadu kitaban la majalatan. Yang dibawa ustadz itu kitab, bukan majalah. 7. Bal tufidul idlab wal istidrak. Apa maknanya bal itu? Fungsinya tufid itu fungsinya al-idrab, kebalikan. Wal istidrak dan koreksian. Istidrak itu artinya koreksian ya betul. Pembenaran. Jadi kebalikan sama la tadi tuh Bapak Ibu. Kalau la itu yang benar sebelumnya. Gini nih ya. Kalau bal itu yang benar setelahnya. Tuh. Ma'aslama Khalid rohbatan fil mal bal rohbatan fil Islam. Khalid bin Walid itu tidaklah masuk Islam karena cinta pada harta, tapi dia karena cinta pada Islam. Ma qara'al waladu majalatan bal Qur'anan. Anak itu nggak majalah, tapi baca Quran. Nomor 8. Lakin sama seperti balakin itu. Maja al mudiru walakin naibuhu.
Tidaklah datang pimpinan itu, akan tetapi wakilnya. Walakin akan tetapi wakilnya. La yanzurullahu ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Itu maknanya sama dengan bal. Yang ke-9, hatta. Hatta artinya sehingga. Farol junudu hatal qaidu. Para tentara itu melarikan diri sampai komandannya. Akal tu sama kata hatta rosaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Ra'aitul walada min rijlihi ila hatta ra'sihi. Saya lihat anak itu dari mulai Ujung kaki sampai kepala. kaki sampai kepalanya. Jadi huruf ataf ada berapa? 9. 9. Wawu, Fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Yang bal biasanya kalimatnya itu negatif. Ya, kalau kalimat negatif itu akan tetapi. Tapi kalau kalimatnya positif, ulaika kal an'am bal hum adall, itu adalah kalimat yang positif. Sama dua-duanya sebagai huruf ataf. Itu bisa dia bahkan lebih sesat daripada itu. Nah, kita lihat nih kaidahnya nih. Al-atfu tabi'un. Ataf itu adalah sesuatu yang mengikuti, tabi'un, yang mengikuti, yatawassatu yang ditengahi, bainahu antara dia yang mengikuti, wa baina matbu'ihi dan yang diikutinya huruf. Oleh ada ditengahi oleh huruf-huruf. Nah, itu namanya ataf. Jadi ataf itu gabungan antara kata yang disambungkan baik setelah dan sebelumnya oleh perantaraan huruf ataf. Huruf ataf. Kalau gabungannya namanya ataf, al-atfu. Jadi namanya ataf itu ada 3 unsur. Ada ma'tuf alaih yang sebelumnya, ada huruf ataf yang menengahinya, ada ma'tuf yang sebelahnya. Ini ma'tuf ini nama lainnya tabi', artinya mengikuti. Tuh, kalau ma'tuf alaih namanya matsbu'. Tapi yang mengikuti, matsbu' yang diikuti. Di tengah-tengahnya ada huruf. Nah, huruf yang memperantarai antara matsbu' dan tabi atau maktuf alaih dan maktuf namanya huruf ataf. Apa kata kaidahnya? Al-atfu namanya ataf itu. Jadi ataf itu satu rangkaian ya, satu komposisi antara kalimat yang diikutinya yang disebutnya maktuf alaih dan kata yang mengikutinya namanya maktuf. Dan kata yang memperantarai, huruf yang memperantarainya namanya huruf ataf. Itu gabungan itu sebenarnya namanya ataf. Itu tuh. Nah, huruf ataf itu apa saja? Wa, fa, tuma, au, am, bala, lakin, hatta. Ada 9 jumlahnya. Itu. Terus fungsinya apa? Lihat fungsinya. Kan ya. Al-maktufu awit tabi' yatsba'ul matbu'a awil ma'tuf alaihi fi al-i'rabihi. Apa maknanya nih? Maknanya tabi atau ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih dalam i'rab dan jenisnya saja.
Ma'tuf bisa menjadi marfu atau menjadi mansub atau menjadi majrur atau menjadi majzum sesuai i'rab ma'tuf alaih kata yang diikutinya. Ayo Bapak Ibu nih kita cek ya. Farol junudu hatal qaidu. Rofa Hatanya kan ini huruf apa nih? Atof ya? atau Mana ma'tuf alaihnya? Al-junudu. Al-junudu. Karena ma'tuf alinya junudu, maka qaid sebagai ma'tuf, sebagai tabi, tinggal ngikut kepada junud. Kalau dia marfu, yang ngikut marfu. marfu. Coba di nomor 2. Akal tu sama kata hatta roksaha. Yang jadi ma'tuf yang mana? Roksanya aja. Roksa. Yang jadi tabi yang mana? Rosaha, rosa, Roksaha. Yang jadi matsbu' yang ma'tuf alaih yang mana? Sama kata. Sama kata. Kenapa roksa bukan roksu seperti nomor 1 di atas? Alainya Karena sama kata. Karena dia mah tergantung ma'tuf alaihnya, betul nggak? ya. Ya. Yang nomor terakhir di bawahnya, ra'aitul walada hatta roksihi. Oh, yang sekarang hatta roksihi bukan hatta roksahu, kan gitu? Mengikuti ridwihi. Nah, karena roksi maktuf kepada ridwihi. Nah, sekarang Bapak Ibu buka buku Sohifah. Tamrinat 1 halaman 19. Bayinil ma'anil mukhtalifatal mustafadata min ikhtilafi hurufil atfi fil jumalil atiyah. Permintaannya adalah Bapak Ibu beri garis bawah huruf atofnya pada setiap nomor, begitu. Ini huruf atof nomor. Terus yang kedua apa? Tentukan maktuf dan maktuf alaihnya. Lalu yang ketiga terjemahkan kira-kira maknanya apa. Al-qamhu, Ustaz. Al-qamhu itu artinya gandum. Kalau fulanya apa Ustaz? Apa Bu? Fula. Kaca. Ya kita mulai. Nomor 1. Ba'al falahul pula wal qomha. Huruf atopnya wawu, maktubnya al qomha, maktub ilaihnya al pula. Alailah yang benar alai atau ilaih? Maktub alaih. Alai. Artinya Petani menjual kacang dan gandum, Ustaz. nah, nomor 2 sekarang. Ba'al falah pula komha. Petani itu menjual kacang lalu gandum. Yang maktub alaihnya yang mana? Mata palainya Al-ful. Al-ful. Nomor 3. Ba'al falahu al-fula sumal komha. Maktufnya komha, huruf atofnya summa, al-fulanya maktuf alaih. Ya, artinya Petani menjual kacang, kemudian gandum. nomor selanjutnya. Al-falahul pula awil qomha. Ya, artinya Petani menjual kacang atau gandum. iya tuh. Maktufnya yang mana? Maktufnya qomha. Nomor 5. Oh, nomor 5. Afula ba'a al-falaha am komha. Terus atopnya ang. Betul. Kemudian ininya maktubnya komha. Terus ininya maktub alaih. Ini kan fala petani, berarti fula. Fula. Iya betul. Maktub alaihnya fula. Artinya apakah petani itu menjual kacang atau gandum? Gandum? Nomor 6. Ba'a
falahu fula lal komha. Betul. Maknanya, Maknanya. jadi petani menjual kacang bukan Oh, oke, bukan gandum. nomor 7. Al falahul fula bal komha. Komha. Apa artinya tuh Pak? Petani menjual kacang Bahkan. bukan bukan apa ya, Pak? Nah, kalau kalimatnya positif, nggak ada maknya, maka Bapak Ibu lihat di tampilan layar, itu mak ya, ada maknya ya. Oh iya iya. Oh ini ada maknya. Ya, jadi kalau ada Oh. maknya itu bukan, tapi kalau nggak ada maknya itu bahkan artinya. Oh jadi yang di buku kurang mak ya Pak. Petani tidak menjual kacang, Tetapi tetapi gandum. Tapi kalau kalimatnya positif nggak pakai mak, Hah? itu artinya bahkan. Oh bahkan oh. Ba'al falahul ful balqil qamha, petani itu menjual Kacang kacang bahkan gandum. gandum-gandumnya yang untuk makan dijual juga. Terakhir. Silakan. Falak pula lakini komha Ya, lakin ya. lakin ya. Lakinil ya boleh lakinil qamha dibaca wasol boleh. Lakinil qamha. Betul. Apa artinya? Petani tidak menjual kacang tapi gandum. gandum. 9 ya. Nggak ada di buku. Nggak ada. Iya, ba al falahu al fula hatta al komha. Betul. Yang Petani menjual dijual petani kacang itu sampai bukan gandum. kacang sampai gandum-gandumnya Iya. dijual. Betul. Tuh, padahal gandum itu adalah makanan pokoknya. Kita melihat 2. Silakan dipilih di antara 2 atau 3 jawaban yang ada untuk mengisi titik-titik itu. Inaban apa Ustadz? Inab itu artinya anggur. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. At-tufaham akalta au inaban. Nah, kalau ada a depannya, yang tepat pakainya apa? Am. Am. Yang tepat pakainya am ya, Pak ya. Am ya. Nomor 2. Ya. Ma qabaltuhu lakin qabaltu wakilahu. Lakin qabaltu wakilahu. Baik. Ya, itu sebenarnya lakin boleh, bal juga boleh ya. Nanti kita ganti nih harusnya nih. Baik, nomor 3 sekarang. Hazazna syajarata fasaqata thamruha. Kita gerak-gerakin, kita goncang-goncang ini pohonan. Nah, terus setelah digoncangin jatuhan. Jangan summa. Kalau summa pagi Ya, Pak. goncangin sore baru berjatuhan. Emang begitu pohonan. Bajarul habba. Badara itu artinya menyemai biji, Menabur. menabur. Nyemai. Pahasoda. Bahasoda. Jadi luar biasa nih Pak Ihsan nih. Nebar biji tiba-tiba langsung tumbuh semua, langsung panen. Kalau antara nebar biji sama hasil itu lama nggak? Lama. Kalau lama pakainya fa atau summa? Summa. Nah, itu maksudnya. Nomor 5. Nomor 6. Ma qara'al kitabah kullahu titik-titik ba'duhu. Ini saya baru 1 Pak Ustadz yang isinya lakin. Tambahlah.
Jadi jawabannya lakinnya. Cuma atu habis di situ ya? Iyalah. Nomor 7, Pak. Kul al-fakihatan natijah. Titik fajjah. Wa tolak, Pak. Wa Ustaz. Wal fajjah. Wah, iya itu pertanda Pak Herman lagi ngidam. Artinya apa ini? Nadijah artinya. Iya, Nadijah makanlah buah yang matang juga yang mentah, makan semua. Jadi nadijah itu matang, fajjah itu mentah. Jadi kira-kira wa atau la? La Ustaz. Akulul fakihata titik fisroha. Iya. Akulul. Hatta Pak Ustaz. Iya, coba terjemahkan. Saya makan buah sampai kulit-kulitnya. Ya, selanjutnya apa? Jadi jawabnya apa Ustaz tadi? Paros, Sampai. jawabannya hatta. Iya, 9. Nomor 9. Ba'a aqarahu Manzil. Iya, bisa sih. Artinya menjual kebun dan rumahnya atau menjual kebun sampai rumah-rumahnya. Nah, gitu. Boleh ya? Oh, hatta ya. Ya, hatta sampai rumah-rumahnya pun dijual. Nomor 10. Silakan. Anta fa'ata hadza amhal qa'adin. Ya, jawabannya apa berarti? Enggak apa? Jawabannya apa? Am. Al-Khadim. Karena ada apanya am? A-nya ya? Hamzah. Ada hamzanya. Nomor 11. Nomor 11. Khasyirat tajiru kulla syai'in titik syarafatan. Jawabannya la, Ustaz. Jawabannya la, Ustaz. Khasyirat tajiru kulla syai'in la syarafatan. Dagang itu rugi. Khasyirat tajiru kulla syai'in hatta, Ustaz, sampai modal-modalnya. Hatta syarafatan. Oh, bahaya itu ya. Pedagang itu rugi segala-galanya sampai kehormatannya. Jangan sampai. La syarafatan, ya. Terakhir. Qaddamtu ilaihi ta'ama akalahu. Iya. Aku siapkan makanan buatnya, titik-titik dimakannya. Suma. Ya, Oh, disediakan makanannya, zuhur, nanti habis asar baru dimakan gitu. Iya, disediain langsung dimakan, lalu dimakan. Kalau suma boleh aja, tapi udah adem, nggak enak. Baik, demikian bahasan kita tentang huruf athof, maknanya dan fungsinya di dalam kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.